Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatir Awaludin Putra. Saya di sini berperan sebagai topi. Nah, lihat sendiri ya teman-teman. NIM saya 3012410027. Oke teman-teman, kita lanjut ke teman selanjutnya. Halo, perkenalkan nama saya Bilal Salam. Di sini saya berperan sebagai. Nah, tahu kan sekarang? Hah. Terus dilanjut. Mas Radit. Perkenalkan, nama saya Raditya Farezi Putra Ahsan. Saya berperan sebagai topi biru. NIM saya 30124100001. Coblos nomor 1. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Hairus Taufikul Hafiz. Aku topi apa? Oh, topi hitam nih, kayak kacamata saya. Hitam nggak sih ini? Enggak sih, itu coklat. Anggap hitam. Saya berperan sebagai topi hitam. NIM juga kah? Yo. Oke, NIM saya 30124100004. Mbah minta Istri baru 4 kok. Gitu aja ya. Selanjutnya, yuk. yang paling tampan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Is Marcelino Jayafadila, NIM 301241035. Saya di sini berperan sebagai Ustadz, bukan, topi putih seperti kopiah saya. Selanjutnya ada rekan saya. Halo, perkenalkan nama aku Lisdian Samida. NIM aku 30124100036. Saya berperan sebagai ini, topi merah. Nah, lanjut. Ngomong apa lagi? Enggak, semuanya biar kelihatan semua. Nah, Oke, langsung lanjut ke video diskusi kita. sikat. Selamat datang di malam hari ini. Kita akan membuat video yang berisi diskusi. Jadi topik yang akan kita bahas adalah tantangan utama keamanan cyber dalam era digitalisasi. Seperti yang kita ketahui, digitalisasi memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan sehari-hari, namun juga menimbulkan risiko baru, terutama dalam hal keamanan data dan informasi. Untuk mendalami masalah ini, Untuk mendalami masalah ini dalam berbagai sudut pandang, kita akan menggunakan metode Six Thinking Hats dari Edward de Bono. Setiap peserta akan mengenakan satu topi pemikiran yang akan membantu kita mengkaji masalah ini secara terstruktur. Saya sebagai moderator memakai topi biru yang berperan menjaga jalannya diskusi agar tetap terarah dan efektif. Mari kita mulai dari topi putih yang berfokus pada fakta dan data. Silahkan topi putih. Terima kasih untuk topi biru. Berdasarkan data yang saya kumpulkan, serangan siber terus meningkat setiap tahunnya. Menurut laporan dari Lembaga Keamanan Siber Global, serangan ransomware meningkat hingga 62% dalam 1 tahun terakhir ini. Sektor yang paling banyak menjadi target adalah keuangan, kesehatan, dan pemerintahan. Selain itu, perkembangan Internet of Things atau IoT juga menimbulkan tantangan baru. Saat ini lebih dari 14 miliar maupun lebih dari perangkat IoT yang terhubung ke internet. Tetapi sebagian besar perangkat tersebut memiliki sistem keamanan yang lemah. Ini menciptakan peluang besar bagi para peretas untuk melakukan serangan terhadap jaringan yang kurang aman. Fakta lainnya adalah bahwa lebih dari 90% serangan siber berhasil
karena kelalaian manusia sendirinya, seperti penggunaan kata sandi yang lemah ataupun kegagalan dalam memperbarui perangkat lunak secara berkala. Tambahan penting lainnya adalah semakin maraknya serangan phishing yang menargetkan individu melalui email ataupun media sosial. Serangan ini memanfaatkan rekayasa sosial untuk mengelabui korban agar memberikan informasi pribadi ataupun kredensial penting. Menurut survei terbarunya, 1 dari 3 pengguna internet pernah menjadi korban phishing tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas data yang sangat informatif. Fakta ini menunjukkan bahwa kita memang menghadapi tantangan besar di dunia maya. Sekarang mari kita dengarkan dari Topi Merah yang akan berbagi perasaan dan intuisi terhadap masalah ini. Silakan Topi Merah. Terima kasih pada Topi Biru. Jujur saya merasa sangat khawatir dengan kondisi saat ini. Banyak orang masih belum sadar bahwa data pribadi mereka sangat rentan. Setiap kali kita mengunggah data ke internet, baik itu di media sosial, aplikasi perbankan, atau layanan lainnya, ada resiko data tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya juga merasa cemas terhadap serangan terhadap infrastruktur penting seperti rumah sakit, jaringan listrik, atau sistem transportasi. Bayangkan jika sebuah rumah sakit menjadi korban serangan ransomware lalu sistemnya lumpuh. Ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengancam nyawa pasien. Intuisi saya mengatakan bahwa jika kita tidak segera bertindak, masalah ini akan semakin parah. Digitalisasi terus berkembang dan tanpa langkah-langkah keamanan yang tepat, kita akan menghadapi resiko yang jauh lebih besar di masa depan. Ada juga perasaan frustasi ketika melihat bahwa banyak perusahaan yang masih menganggap remeh keamanan cyber. Mereka seringkali hanya bertindak reaktif, yaitu setelah terjadi serangan, bukan proaktif dengan meningkatkan sistem keamanan sejak awal. Kekhawatiran yang Anda sampaikan sangat valid, terutama mengenai dampak terhadap infrastruktur penting seperti rumah sakit. Sekarang mari kita dengarkan dari Topi Hitam yang akan membahas resiko dan kelemahan dalam keamanan cyber. Silahkan Topi Hitam. Baik, terima kasih moderator. Dari topiknya itu mengenai tentang tantangan dalam keamanan cyber dalam era digitalisasi global. Di sini saya melihat itu mengenai beberapa resiko sendiri. Dalam kelemahan cyber sendiri itu yang perlu menjadi perhatian utama lah, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar sendiri dan juga maupun negara-negara mengenai keamanan cyber tersebut. Pertama yaitu ada mengenai tentang kebocoran suatu data dalam resiko cyber tersebut. Resiko serangan cyber ya, maaf. Jika dalam suatu perusahaan sendiri, perusahaan-perusahaan tersebut mengalami suatu kebocoran data, itu bisa menyebabkan suatu menurunnya kepercayaan pelanggan dari kayak bocornya data itu serangan cyber tersebut. Dan di mana apabila suatu turunnya kepercayaan pelanggan itu bisa mempengaruhi suatu reputasi dalam perusahaan tersebut, yang dimana ketika data pelanggan tersebut sudah bocor dan kepercayaan mereka sudah hilang, itu pun untuk mengembalikan suatu reputasi tersebut itu sulit dan juga tidak mudah lah dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu mengenai resiko stabilitas ekonomi. Andai saja suatu bank besar seperti contoh ya BRI, BCA dan sebagainya itu mengalami suatu serangan cyber yang dimana itu bisa mempengaruhi ekonomi atau finansial sendiri dalam suatu negara, yang dimana itu bisa menyebabkan rentannya itu kerusakan ekonomi lah dalam negara itu, bisa jadi nasional bahkan pun bisa internasional ya. Banyak juga lah contoh-contoh suatu kasus lah yang ekonomi itu stabilitas ekonomi itu menjadi serangan cyber lah, yang bisa menyebabkan suatu kerugian dari perusahaan-perusahaan tersebut bahkan sampai miliaran dolar gitu. Yang ketiga yaitu saya ingin menyoroti suatu resiko dari perang cyber antar negara. Jadi di dalam beberapa negara itu telah mengembangkan suatu keamanan kemampuan serangan cyber sebagai bagian dari strategi militernya gitu. Jadi di mana itu
perang perang antar negara itu tidak melalui suatu perang dingin, dan juga ada beberapa yaitu perang antar cyber, dan itu juga mengaruhi suatu konflik ya, muncul konflik geopolitik di dunia maya yang dampaknya itu akhirnya bisa berdampak kepada stabilitas global sendiri seperti itu. Dan juga selain itu ada kelemahan dalam hal regulasi. Jadi banyak suatu negara yang itu belum mumpuni ya dalam kerangka hukum yang memadai untuk menangani kejahatan cyber lintas batas sendiri. Ya seperti contoh kasus yang terjadi baru-baru ini ya, Kominfo telah dibajak. Sistem Kominfo sendiri itu diretas oleh seseorang lah, yaitu suatu serangan cyber sendiri. Di situ menjadi faktor utama dalam lemahnya hal regulasi tersendiri seperti itu. Jadi peretas itu sering memanfaatkan celah-celah tersebut, melakukan serangan dari negara yang tidak memiliki peraturan ketat mengenai keamanan cyber tersebut. Seperti itu. Terima kasih, Mas. Ya, resiko-resiko yang Anda sampaikan memang sangat mengkhawatirkan ya. Namun di balik tantangan ini pasti ada peluang juga. Mari kita dengarkan dari Topi Kuning yang akan melihat sisi positif dan peluang dari situasi ini. Silakan Topi Kuning. Terima kasih kepada Topi Biru. Saya setuju bahwa masalah ini tantangannya cukup besar. Tetapi saya juga melihat tantangan ini memiliki peluang gitu. Tantangan keamanan cyber membuka jalan bagi inovasi teknologi, perusahaan-perusahaan teknologi yang dimana itu bisa dapat mengembangkan solusi berbasis AI dan machine learning itu untuk mendeteksi dan mencegah serangan secara lebih efektif. Selain itu, ada peluang besar yang dimana pengembangan sumber daya manusia dengan meningkatkan kebutuhan tenaga ahli di bidang keamanan cyber. Institusi pendidikan dan pelatihan bisa berperan penting dalam melacak talenta tersebut. Dalam tanda kutip, talenta-talenta baru. Tuh. Pemerintah juga bisa bekerja sama dengan sektor swasta untuk menciptakan program pelatihan dan sertifikasi di bidang ini, gitu. Saya juga melihat peluang dalam kerjasama internasional. Negara-negara bisa berbagi informasi dan teknologi untuk melawan kejahatan. Dalam tanda kutip dari permasalahan ini adalah kejahatan cyber, gitu, yang bersifat lintas negara dengan cara berkolaborasi yang baik, yang nantinya kita bisa menciptakan dunia digital yang lebih aman. Tambahan lainnya adalah potensi untuk menciptakan produk keamanan cyber lokal yang dapat bersaing di pasar internasional dengan meningkatkan kebutuhan akan solusi keamanan. Ini bisa menjadi peluang bisnis yang besar bagi perusahaan, terutama perusahaan teknologi di berbagai negara, gitu Pak Topi Biru. Baik, terima kasih atas pandangan yang sangat optimis dari Mas Topi Kuning. Sekarang mari kita dengarkan dari Topi Hijau yang akan memberikan ide-ide kreatif dan solusi untuk mengatasi tantangan ini. Silakan Topi Hijau. Terima kasih Topi Biru atau moderator pada hari ini. Saya ingin mengusulkan beberapa saran atau solusi inovatif yang bisa kita terapkan. Pertama, yakni organisasi dapat menerapkan Zero Trust Security, yaitu model keamanan yang tidak mempercayai siapapun tanpa verifikasi. Dalam model ini, setiap akses harus diverifikasi terlebih dahulu, baik dari dalam maupun dari luar jaringan. Dan yang kedua, teknologi blockchain. Blockchain bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan keamanan data. Blockchain memungkinkan pencatatan data yang lebih transparan dan sulit dimanipulasi, sehingga cocok untuk digunakan di sektor-sektor sensitif seperti keuangan dan kesehatan.
Dan yang ketiga, saya mengusulkan adanya platform kolaborasi internasional di bawah naungan lembaga global, di mana negara-negara bisa berbagi informasi tentang ancaman cyber secara real time. Dengan cara ini kita bisa merespon serangan dengan lebih cepat dan efektif. Dan keempat, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan cyber. Kampanye edukasi, seminar, dan pelatihan tentang keamanan data perlu digencarkan baik di sekolah, universitas, maupun lingkungan kerja. Sebagai tambahan, perusahaan dapat mengadopsi pendekatan cyber resilience, yaitu kemampuan untuk tetap beroperasi meskipun terjadi serangan cyber. Ini melibatkan perencanaan kontingensi, pemulihan data yang cepat, dan pelatihan rutin bagi karyawannya. Terima kasih. Ide-ide yang sangat menarik dan solutif ya. Zero trust, blockchain, dan kerjasama internasional memang bisa menjadi kunci dalam menghadapi tantangan keamanan cyber. Sebagai penutup, saya ingin merangkum diskusi kita hari ini yang telah saya tulis. Topi Putih telah memberikan data penting tentang meningkatnya serangan cyber, terutama terhadap bidang IoT dan melalui metode ransomware. Topi Merah menyampaikan keprihatinan terhadap dampak serangan cyber pada masyarakat dan infrastruktur penting. Dari Topi Hitam menyoroti berbagai risiko, termasuk kebocoran data, stabilitas ekonomi, dan kemungkinan terjadinya perang cyber antar negara. Topi Kuning melihat peluang besar dalam tantangan ini untuk inovasi teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan kerjasama internasional. Lalu ada juga solusi dari Topi Hijau menawarkan seperti Zero Trust, blockchain, kolaborasi lintas negara, dan edukasi masyarakat. Dengan demikian, keamanan cyber bukan hanya tantangan, tetapi juga peluang besar untuk menciptakan dunia digital yang lebih aman. Terima kasih kepada semua peserta yang atas diskusi yang luar biasa ini. Semoga diskusi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Sampai jumpa di diskusi berikutnya.